agen perubahan. Cegah perundungan, mari berperilaku positif, cerdas, berkarakter, yes! Puncak kegiatan bimbingan teknis anti perundungan dari program sekolah penggerak diterapkan SMA Negeri 25 Batam ditutup dengan acara Root Day yang diselenggarakan belum lama ini diisi dengan berbagai kegiatan. Pada acara Root Day tersebut diselaraskan dengan program proyek profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang diimplementasikan oleh pihak sekolah berupa tema gaya hidup berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika, dan kewirausahaan. Dalam kegiatan Root Day ini juga dilakukan deklarasi anti perundungan yang diucapkan oleh 30 siswa menjadi agen perubahan terhadap anti perundungan di sekolah. Ke-30 siswa ini sebelumnya telah mengikuti sejumlah kegiatan bimbingan teknis anti perundungan bersama guru yang telah dilatih oleh pihak Kemendikbudristek. Menurut Dewan Komite Pembelajaran dan para guru penggerak di SMA Negeri 25 Batam, kegiatan Root Day ini salah satu bagian dari program sekolah penggerak untuk menjadikan sekolah menyenangkan, ramah, dan bebas dari kasus perundungan atau bullying. Namun, masih banyak program lainnya dari sekolah penggerak ini yang telah dan sedang diimplementasikan sekolahnya lewat guru penggerak melalui mata pelajaran masing-masing. Ya, salah satunya juga selain tadi kegiatan proyek juga, kita juga ada nih sesuatu yang baru di sini, di mana anak-anak ditunjuk sebagai agen perubahan. Nah, jadi di sini mereka bukan hanya bukan hanya sebagai siswa biasa, tapi mereka diberi amanah tersendiri untuk menjadi anti perundungan. Ya, benar-benar untuk menyampaikan kepada teman-temannya bahwa terkait bullying ini yang sesuatu yang sedang booming juga nih di kalangan siswa dan pelajar juga. Mewujudkan sekolah ramah ya, ramah bebas dari bullying ya. Udah itu apa lagi Bu? Selain itu Root Day kemarin Root Day kemarin salah satu puncak dari kegiatan Roots itu sendiri adalah Root Day itu sendiri yang kemudian kami kombinasikan dengan kegiatan pameran karya. Jadi pameran karya itu sebenarnya adalah puncak dari kegiatan proyek. Kayak bazar-bazar gitu. Iya, terkait bazar. Jadi bazar itu sendiri yang kami tampilkan adalah hasil karya anak-anak. Berapa bulan penerapan sekolah penggerak kita mengadakan pameran karya? Pameran itu biasanya setelah 4 bulan, 4 sampai 5 bulan. Setelah proyek selesai, salah satu jadi kemarin tuh Roots Day itu kami barengkan dengan kegiatan pameran kewirausahaan untuk siswa juga. Kalau selama 6 bulan kegiatannya apa aja Bu? Selain mode pembelajaran dan sebagainya yang kita memang modifikasi sesuai dengan apa yang diharapkan dari sekolah penggerak itu tadi. Selain itu kami juga melaksanakan kegiatan proyek. Itu mungkin apa aja tuh Bu? Di sini dari 3 tahun itu nanti kami dituntut untuk melaksanakan 6 proyek. Nah, di antara 6 itu kami di semester kemarin sudah melaksanakan 2 tema proyek, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan Gaya Hidup Berkelanjutan. Nah, jadi dalam 3 tahun itu pokoknya intinya dalam 3 tahun itu 6 proyek itu selesai. Bu, Ibu DKP ya untuk sekolah penggerak. Ya, tahapan-tahapan dilalui seperti apa untuk menerapkan sekolah penggerak ini? Oke, baik. Untuk sekolah penggerak ini sendiri sebenarnya kami tidak secara instan untuk mendapatkannya karena awal mulanya dari sekolah penggerak ini tercetus adalah terkait dengan persoalan kurikulum ya. Jadi butuh inovasi terbaru. Kemudian salah satu kenapa alasan kami dipilih dari sekian banyak sekolah ini karena kerja keras dari antara tim dan kepala sekolah kami juga, karena asal mula kami ditunjuk sebagai sekolah penggerak adalah karena kepala sekolah terpilih dalam tahap seleksi. Nah, kemudian di situ beliau mendapatkan 3 tahapan seleksi. Kemudian dari hasilnya diperolehlah 4 sekolah terbaik di Kepri ini, salah satunya SMA 25.
sebenarnya ini adalah satu kehormatan juga bagi kami karena sebagai sekolah baru, nah diberi kesempatan untuk menjadi salah satu pionir utama pertama nih yang bisa merasakan bagaimana sih penerapan kurikulum sekolah penggerak ini tadi. Nah kegiatannya kan dari in-house training, terus kita melakukan apa nih untuk ke anak-anak sendiri? Nah pada saat awal nih kami mendapatkan diklat selama kurang lebih 10 hari. Waktu itu kebetulan ada 10 orang guru yang ditunjuk sebagai komite belajar. Kemudian setelah kegiatan tersebut kami selesai, kemudian kami mempunyai tugas juga nih dari 10 komite pembelajaran ini ditugaskan untuk menyampaikan kepada jadi untuk menyampaikan kembali kepada teman-temannya juga, teman-teman yang di sekolah. Implementasi kepada peserta didik seperti apa? Oke, kalau untuk ke peserta didik awalnya pasti dimulai dengan sosialisasi. Karena kurikulum sekolah penggerak ini kan ada sedikit perbedaan nih, ada keunikan tersendiri dibandingkan kurikulum sebelumnya. Jadi mungkin otomatis anak-anak pastinya merasa ya ada perbedaan nih karena yang paling mencolok itu adalah dari segi penjurusan. Mungkin di awal mereka berpikir bahwa oh ya nanti saya di kelas 10 nanti memilih jurusan ini, tapi kemudian ketika awal masa pengenalan lingkungan sekolah di MPLS kami sudah mulai sosialisasikan kepada anak-anak juga. Nah, bukan hanya kepada siswa saja sebenarnya, kami juga coba sosialisasikan kepada orang tua. Jadi supaya nanti sama-sama mendapatkan pengetahuan yang sama terkait dengan sekolah penggerak ini tadi. Oke, harapan dari Ibu terakhirnya apa nih dari sekolah penggerak ini? Oke, saya harapannya sebenarnya kami ingin pendampingan lebih intensif lagi. Karena dari masih itu ada ragu gitu Bu ya? Banyak miskomunikasi ya. dan ibaratnya banyak misinformasi juga terkadang antara kami dengan atasan gitu kan. Jadi dengan siswa juga, orang tua juga. Tentunya pasti dengan orang tua karena sebagai mitra kita juga kan. Kemudian selain itu juga berharap pemerintah untuk lebih memperhatikan kami lagi. Sebagai tiap 3 bulan sekali ada monep Bu kalau nggak salah, monitor dan evaluasi dari apa namanya dari tenaga ahli pelatih ahli bukan hanya per 3 bulan, sebenarnya per sebulan sekali. Apa yang diinformasikan kekurangan kita selama 1 bulan? Kalau untuk selama biasanya setiap pertemuan rutin setiap sebulan sekali itu kami membahas mengenai apa sih yang sudah dicapai nih, apa yang belum tercapai, apa kendalanya. Jadi konsultasi lebih terkait konsultasi sih biasanya terkait dengan program-program yang kita laksanakan. Tapi secara keseluruhan kendalanya itulah sarana itu ya untuk menerapkan program maksimal itu ya. Karena di sini gimana kita bisa melihat sendiri bahwa sebenarnya antusias anak-anak terhadap belajar itu luar biasa. Meskipun dengan kondisi sekolah yang seperti ini, saya salut sama anak-anak karena mereka bisa tetap ibaratnya semangat untuk belajar. Hanya saja di sini pemerintah lagi nih, bagaimana nih ke depannya supaya anak-anaknya yang semangatnya udah tinggi nih jangan sampai kendor. Jangan sampai down. Rohnya sekolah penggerak itu bisa terwujud dengan baik ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau perbedaan dengan yang lama, pembelajaran lama dengan sekarang paradigma baru itu apa? Perbedaannya yang saya terapkan kepada anak untuk pembelajaran saya khususnya, saya lebih menitik beratkan kepada anak mau belajar seperti apa. Jadi sebelum memulai pembelajaran, saya lebih kepada memberikan kuis. Kita sampai mana nih tahapan pembelajaran anak, bikin kuis, berapa soal. Kalau misalnya kebanyakan anak di SMA Negeri 25 Batam ini khususnya kelas 10 yang sekolah penggerak, untuk pembelajaran seni budaya masih sangat minim. Jadi saya harus memulai pembelajaran mereka dari awal lagi, dari dasar lagi. Nah, harus kebut-kebutan juga karena kan waktunya juga tidak akan terlalu lama. Bu, anak untuk ini ya, untuk ini nalar ya, mereka ya. Lebih kepada bernalar kritis. Jadi anak itu dicari tahu dulu nih pengetahuannya sampai mana atau permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran dia seperti apa. Contoh misalnya banyak anak yang saya lihat di tahun ini adalah lebih senang kepada praktek ketimbang teori. Jadi bagaimana guru-guru SMA 25 Batam khususnya untuk lebih kepada mendekatkan diri kepada anak gitu. Artinya merdeka belajar itu ya, betul. Itu harus gitu diterapkan kepada peserta didik SMA 25 Batam. Alhamdulillah sangat berpengaruh sih. Jadi guru-guru di SMA 25 Batam khususnya itu lumayan dekat sama anak-anaknya. Apa kendala yang dihadapi selama ini? Udah hampir 6 bulan. Kendala kita itu mungkin karena ruangan aja sih rata-rata. Kalau untuk pembelajaran sendiri sih yang saya lihat ruangan kan kita masih terbatas. Ada mediasinya ruangan. Ya, ruangan kita tuh kan tidak ada pembatas. Boleh ya dilihat tadi itu kan antara kelas 1 dan kelas lain untuk yang ruang terbuka itu. Ya, anak tuh kasihan tidak konsentrasi. Cuman kalau saya, ya betul. Saya pun Pak, bagus lah Bu.
lumayan juga suara terkuras Pak. Saya pun gini Pak, setelah saya menjelaskan atau materi yang saya jelaskan sebelumnya saya tetap share di Google Classroom. Jadi anak itu tetap walaupun dia tidak konsen di sekolah, tapi dia ada materi didapatkan di dalam Google Classroom. Nah, Jadi saya dengan tetap pelajaran Ibu menggunakan apa harapan anak nantinya akhirnya? lebih kepada mencintai tanah air karena semakin Seni lama kan mencintai budaya, ya semakin lama yang saya menghargai lihat keragaman. ya jadi lebih kepada mencintai, Mhm. bernalar kritis, juga kreatif dan inovatif. Itu di pelajaran seni budaya harus diterapkan karena kan anak-anak di akhir kalau untuk kelas 3 itu kan tidak sekolah penggerak, tapi tetap saya menggunakan metode sekolah penggerak. Jadi saya mencoba nih bagaimana caranya agar anak ini mau akan belajar seni budaya karena kebanyakan anak-anak cowok kan nggak mau. Jadi gimana cara saya mendekatkan diri kepada Artinya mereka? pelajar Pancasila itu konsepnya nggak PPKN melulu gitu ya? Enggak. Iya. Banyak konsep yang bisa Banyak diterapkan. di dalam kita pun di dalam untuk online pun saya mencari cara bagaimana caranya. Itulah dia mengirimkan video, lalu kemudian dia dari rumah satu Lebih rumah ke rumah inovasi, lain ya. menyatukan suara bagaimana. Sebenarnya sih bagaimana cara guru tersebut mengatasi masalah Terakhir tersebut. harapannya apa? Harapannya semoga SMA 25 lebih bagus lagi. Lebih bagus. Ya, Dan lebih sekolah baik penggerak lagi. pun makin maju ya. Makin maju lagi, kemudian untuk pemerintah mohon bantuannya kepada sekolah kita yang maksudnya gini, bukan kita mau meminta bantuan juga, cuman Biar kelancaran, Ya, biar demi- sesuai dengan program ya yang betul, dijalankan. karena program ini kan tidak Biar terlepas dari sarana. Ya. sarana dan prasarana lancar. ya. Karena prasarana dan prasarana sangat mendukung untuk anak lebih sukses dan lebih maju lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bapak kan guru penggerak ya. Iya Pak. Upaya-upaya dan apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk mewujudkan sekolah penggerak yang telah dilakukan SMP 25 apa aja nih, Pak? Ya, tentunya dari sekolah SMA Negeri 25 Batam yang telah dilakukan adalah kita sudah melakukan program yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Dalam hal ini kita melakukan kegiatan belajar mengajar mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana dalam kegiatan proses belajar mengajar kita menekankan kepada nilai-nilai Pancasila. Dari Pancasila. Iya. Pak, udah 1 semester nih kita lakukan ya. Betul Pak. Nah, gimana sih ininya hasilnya? Hasilnya Ada yang masih kurang? alhamdulillah kita sudah melaksanakan dan hasilnya cukup memuaskan Pak. Dan itu kan ada 5 intervensi ya sekolah penggerak itu. Mana yang belum tergarap nih? Semuanya sudah. Sudah Pak, kita Cuman semua belum sudah. maksimal ya. Belum maksimal, kita masih melaksanakan semaksimal mungkin. Nah, sekarang lagi apa nih? Ini proyek-proyek ataupun kegiatan yang diterapkan lagi Untuk sekolah? untuk semester ganjil kemarin kita menerapkan pembelajaran proyek, berbasis proyek itu menekankan kepada nilai-nilai Pancasila atau profil pelajar Pancasila, di mana kemarin kita membuat suatu proyek dengan tujuan untuk anak-anak ini bisa terbiasa menjadi salah satu pelaku dari kegiatan-kegiatan, misalnya wirausaha, Sudah kita kebinekaan. rinci, Pak, ya? Sudah Pak, sudah. Pak, mungkin kendala yang paling sering kita hadapi ketika menerapkan konsep-konsep sekolah penggerak itu apa ya? Untuk sementara ini kita masih di kendala kita hanya di sarana dan prasarana. Sarana aja. Iya, karena kita masih belum Tapi kan bisa disiasati dengan masih Pak. Indonesia, Ya, Pak, kita berusaha memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada demi Oke. keefektifan Bapak belajar. sebagai guru penggerak, apa nih harapan Bapak? Harapannya ke depannya tentunya kami sebagai guru bisa secara total melaksanakan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan teknis yang sudah ditetapkan, dan tentunya harapannya Dukungan kita dari orang tua, dukungan dari orang tua, dukungan dari masyarakat, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Infonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah penggerak. Seperti apa sih Pak ini dia kamu rasakan sekolah penggerak ini? Sebelum saya menjawab, perkenalkan diri saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Jogi Hasan Sitio dari kelas 11 MIPA 1, dan alhamdulillah di sekolah SMA 25 ini saya ditunjuk dan dipercaya sekolah untuk menjadi ketua OSIS. Oke, gimana yang dirasakan kamu
antara sekolah konvensional yang biasa aja dengan sekolah penggerak sekarang katanya ada paradigma baru pembelajarannya. Oh, karena berhubung saya kelas 11, karena juga ini program dilakukan untuk kelas 10, tapi di sini saya sebagai ketua OSIS juga kelas 11 kan mendapatkan dampaknya. Dampaknya seperti apa? Seperti itu ya, mendapatkan keleluasaan. Untuk belajar, memberikan pendapat. Dapatnya anak-anak ini kreativitas yang sangat tinggi. Lebih Inovasi, terbuka ya belajarnya ya. Tidak Artinya ada halangan dan bisa lebih share ke dunia. artinya kamu dituntut untuk lebih kreatif ya, inovatif gitu kan. Nah, sejauh ini proyek-proyek apa sih yang dijalankan sekolah penggerak yang kamu rasakan sekarang? Proyek-proyek yang telah dilaksanakan oleh sekolah penggerak itu salah satunya adalah Rusday, dan juga proyek-proyek yang dilaksanakan oleh di kelas 10. Terus ada juga yang ini ya, BIMTEK perundungan ya, anti perundungan. Itu Rusday. Rusday. Kamu nggak termasuk di dalamnya ya? Alhamdulillah saya termasuk di dalam. Termasuk yang 30 orang itu. Iya, betul. Alhamdulillah saya dipilih. Pengennya seperti apa nanti setelah kamu dijadikan agen perundungan ini? Nah, yang pertama itu pasti mengikuti peraturan. Peraturan. Peraturan yang ada dalam Rusday dan juga Sosialisasi tentang bahaya perundungan. Sosialisasi kepada teman-teman semua apa itu wajib perundungan, apa saja dampak dari perundungan tersebut. Dan sekolah bebas dari perundungan. Dan sekolah harus wajib bebas dari perundungan. Nah, terlepas dari sekolah penggerak, kamu ketua OSIS kan? Apa program ketua OSIS sekarang ini? Program OSIS banyak sekali. Apa program OSIS? Dalam memajukan sekolah, membantu proses perjalanan sekolah ini dengan sesuai dengan visi misi yang dianggarkan oleh sekolah juga. Habis itu juga selanjutnya adalah melaksanakan visi misi yang. Kalau dalam kegiatan ini dalam waktu dekat apa? Waktu dekat ini, ada Hari Kartini, Pak. Hari Kartini, apa ini konsepnya seperti apa? Konsepnya mungkin adalah Lomba-lomba. Lomba-lomba seperti make up, pakai baju kebaya, perempuannya dan laki-laki pakai baju batik. Oh gitu ya. Memperiah acara untuk Hari Kartini. Itu program OSIS. Program OSIS tahunan. Tahunan. Itu selalu. Ada nggak kayak macam kayak pensi atau apa? Pensi ada. Ada juga. Ada juga. Kapan direncanakan? Mungkin pada saat akhir jabatan saya nanti. Oh gitu kan. Kelas meeting sudah dilaksanakan. Oke, apa harapan kamu terhadap sekolah penggerak ini? Harapan saya sekolah ini lebih maju lagi. Maju. Terkait tentang prasarananya, tentang sumber daya prestasinya, inovatif dan kreatif dalam siswanya dalam belajar, kemajuan ke depannya siswanya, itu pengembangan sekolah yang baru di 3 tahun berjalan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam agen perubahan. Jaga perundungan, mari berperilaku positif.